Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru kita dengar tadi, kita melihat bagaimana seorang yang sakit kusta, yang sebetulnya menurut orang-orang Yahudi pada waktu itu harus disingkirkan dan sebagainya, tapi dia dengan penuh kepercayaan datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa supaya dia disembuhkan. Dan memang karena imannya Yesus menyembuhkan dia. Di dalam kitab suci dan Injil kita lihat berbagai macam kesempatan orang-orang yang disembuhkan dan ya karena imannya. Misalnya satu contoh yang menarik yaitu wanita dari Venesia itu yang seolah-olah bukan orang Yahudi, dan ketika dia datang pada Yesus supaya menyembuhkan anaknya dirasuki setan, Yesus seolah menguji imannya dan seolah-olah tidak baik itu orang mengambil roti dari anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi karena Yesus tahu wanita itu dengan rendah hati, ya Tuhan, juga anjing-anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja itu aneh. Nah, ini kemudian, hai wanita, besar imanmu, karena itu terjadilah padamu menurut imanmu itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini orang yang beriman. Beriman itu artinya apa? Dari iman ini ada dua aspek yang saya kira penting kita sadari. Dalam suratnya kepada umat Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, maka ada dua aspek iman ini. Kita hanya bisa sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus kalau kita beriman. Jadi itu iman itu ada dua aspek, yaitu pertama, oleh iman kita bisa mengerti siapa Tuhan Yesus itu, siapa Allah itu. Jadi iman ini membuat kita mengerti siapa Tuhan. Misalnya bagi orang Kristen, ya jadi juga bagi orang Katolik dan orang Kristen, misalnya kita percaya akan misteri bahwa Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga pribadi tapi satu Allah. Nah, karena itu kadang-kadang orang yang bukan Kristen, yang tidak beriman, orang Kristen itu bodoh sekali. Masa Anda bisa berhitung 1 tambah 1 tambah 1 kok 1? Bodoh sekali. Nah, memang iman kita itu melampaui logika manusia. Artinya melampaui. Jadi kalau kita katakan 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Nah, tapi orang Kristen itu tidak bisa berhitung 1 tambah 1 tambah 1 kok 1. Nah, Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi kok hanya satu Allah? Nah, inilah. Maka kita mengatakan dari iman kita bahwa ada satu Allah tapi tiga pribadi. Lah itu, saudara. Ini yang misteri gitu. Lalu kemudian juga
misteri iman itu kita mengatakan Anda berkumpul di sini ya, misalnya itu kita merayakan Ekaristi. Lalu nanti apalagi tadi nanti ada waktu konsekrasi, roti tadi ya tidak ada nilainya ya. Kalau hosti kecil-kecil itu misalnya dimakan untuk ikan atau diberi anjing juga tidak ada nilainya. Tetapi setelah konsekrasi, dan ini karena kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para imam, ketika inilah tubuhku, inilah darahku, maka roti tadi menjadi begitu berharga. Menjadi apa? Roti tadi bukan lain daripada tubuh Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang hadir dalam rupa roti. Karena itu, kalau Anda menyambut komuni, itu bukan hanya menyambut roti begitu saja, tapi yang Anda sambut itu Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menyambutnya dengan hati yang penuh kerinduan dan syukur. Dan ini dibutuhkan iman. Maka tadi dikatakan iman itu ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita tidak beriman, tak mungkin kita bisa percaya akan percaya. Karena kalau kita tidak beriman, perayaan Ekaristi ini tidak ada artinya sama sekali. Jadi itu. Tapi kita tahu bahwa Yesus hadir dalam ini. Karena itu kalau kita percaya bahwa itu Yesus hadir, maka juga Ekaristi menjadi sesuatu yang mulia, yang luhur. Dan karena itu juga kemudian saudara, lalu bukti lain bahwa iman kita memungkinkan kita mengalami juga kuasa Allah yang melampaui segala pengertian. Misalnya, kalau kita lihat misalnya nanti sesudah ini nanti ada doa penyembuhan ya. Jadi itu nanti juga ada sakramen Maha Kudus yang dibawa keliling. Kalau kita punya iman dan ini itu hal-hal yang rasanya mustahil itu bisa terjadi. Jadi tadi satu hal pertama memang kita tahu bahwa mengerti iman itu. Lalu kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Putra Allah. Maka percaya kepada Yesus ini juga dasar iman. Tapi juga iman ini memungkinkan kita mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Sebagai contoh ya, kalau nanti melihat itu berkat keliling, jadi ada imam nanti bawa sakramen Maha Kudus, lalu itu ya tadi saya katakan bahwa menerima Yesus ini ada itu Yesus sendiri. Tapi juga kemudian berkat itu sakramen Maha Kudus keliling. Lalu ini ada beberapa pengalaman yang saya kira sangat mengherankan kalau dilihat dari segi manusiawi. Tapi bagi orang beriman itu tidak mustahil. Misalnya ini dari pengalaman yang saya lihat saudara ya. Suatu saat tadi itu berkat keliling ada seorang ibu yang punya tumor. Lalu dia waktu berkat keliling dia terdorong itu menjamah yang dijamah itu jubah imam yang membawa tadi sakramen itu. Dan seketika itu juga dia disembuhkan. Secara manusiawi itu tidak masuk akal. Tetapi bagi orang beriman itu tidak ada yang mustahil. Lalu lagi saya masih ingat lagi satu peristiwa, yaitu juga dengan sakramen tadi demikian diberkati itu. Seorang datang itu sudah pakai jadi waktu dia datang itu dengan ambulansnya datang, itu terjadi di Jakarta ya. Itu sudah waktu itu penuh di gereja, dan penuh dia tidak bisa masuk gereja karena sudah tidak ada tempat lagi.
Lalu dia dengan itu tempat tidurnya itu karena di ambulan masih ada itu ada apa namanya istilahnya apa itu diberi itu pokoknya mat itu ada apa itu di ya jadi itu pokoknya itu ya aduh maaf ya itu terus dia tidur di luar di luar karena dia tidak bisa masuk gereja. Lalu waktu itu berkat keliling, diberkati sakramen, karena imannya, maka pada waktu dia diberkati itu, terus langsung dia sembuh. Ini semua lepas, dia berdiri, langsung begitu. Dan memang kemudian dia ternyata sembuh itu. Lalu saudara, juga ada orang yang kemudian didoakan sembuh. Saya kira banyak sekali orang-orang yang karena imannya, karena didoakan itu menjadi sembuh. Salah satu yang sangat menarik ya, itu terjadi sudah beberapa tahun lalu. Ada seorang ibu, dia sudah kanker stadium 4. Kanker stadium 4. Saya lupa stadium di mana, di kandungannya atau di mana itu. Tapi dia pergi ke dokter Singapura. Lalu pada waktu itu dokter mengatakan, ibu itu tidak bisa diobati lagi karena sudah stadium 4. Umurmu tinggal 3 bulan. Lalu, jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau kamu jatuh, pendarahan kamu akan game. Lalu ibu itu tidak tahu bagaimana dia kemudian datang ke sini. Terus waktu itu didoakan oleh seorang frater di kapel sana, kapel bawah waktu itu. Terus setelah selesai didoakan, dia sakit perut. Nah kalau sakit perut lah gimana? Pergi ke WC kan, sebelahnya itu WC. Begitu dia duduk di WC, pendarahan keluar. Lalu dia berteriak, aduh Tuhan, apakah saya harus mati di dalam WC? Tapi ya, dia pasrah, ya sudah Tuhan pasrah. Terus setelah itu, loh kok saya tidak mati ya? Jadi setelah selesai, saya tidak mati. Terus dia lalu ya, setelah itu keluar dari WC, dia berjalan ke kok dia merasa badannya lebih segar. Oh, saya sembuh. Nah itu, karena imannya. Yang suatu hal yang mustahil bagi manusia, tapi itu terjadi karena dia beriman. Nah itu ya, yang menyembuhkan bukan frater itu, tapi Tuhan Yesus melalui frater itu. Jadi frater itu hanya alat dari tangan Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi memang juga karena ibu itu mempunyai iman, jadi dia percaya. Lalu setelah itu dia merasa sampai di resepsionis badannya merasa lebih sehat. Saya sudah sembuh. Itu hari Minggu ya. Terus Seninnya dia kembali ke Singapura. Lalu datang dokter, saya diperiksa lagi. Ibu baru beberapa hari yang lalu diperiksa. Oh ini dan iya dokter, tapi saya sudah sembuh. Periksa karena didesak-desak dokternya akhirnya ya sudahlah diperiksa. Lalu dokter terkejut. Loh, 90% hilang kankernya. Terus dia kata, ibu minum obat apa? Lalu dia tidak minum obat, tapi dia didoakan itu. Terus kemudian setelah itu sudah keluar dari tempatnya dokter. Tapi dokter mengatakan, ibu sudah 90% dari kanker ibu hilang, tapi masih 10% jadi harus di kemo. Ya baik. Begitu keluar dari kamar dokter, sakit perut lagi. Sakit perut lagi apa? Dia pergi lagi ke toilet. Ke toilet akhirnya keluar, tapi kali ini waktu itu pendarahan keluar, tapi dia tahu, oh ini 10% hilang. Tapi dia yakin karena waktu itu. Terus kemudian itu. Nah sekarang ini ibu itu sudah berapa tahun sudah masih pelayanan di mana-mana sekarang. Jadi itu. Tapi kemudian baru itu terus dia ketuk lagi tempatnya dokter. Terus dokter, ibu belum 1 jam ibu dari sini. Kok sekarang ketuk lagi? Iya dokter, tapi yang 10% itu hilang.
Akhirnya didesak-desak, ya dokternya terpaksa periksa. Dan setelah diperiksa, betul hilang, sudah hilang. Karena imannya itu juga begitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu hanya beberapa contoh dari beberapa terjadi itu. Oleh karena itu, bagi orang yang sungguh percaya, tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil misalnya? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan tertanamlah di tempat itu. Lalu kemudian itu akan terjadi. Tapi juga dalam hal ini kita harus jujur dan benar ya. Ada satu cerita yang saya masih ingat tuh agak menarik, lucu juga ya. Ada seorang ibu yang baru mendengar, kalau engkau punya iman sebesar biji saja, maka berkata pohon ara ini tercabutlah dan tertanamlah, makan bisa. Lalu ibu itu dia begitu. Terus dia pulang lewat rumah tetangganya, dia lihat tanaman bagus di tempat tetangganya sebelah itu. Terus di beberapa rumah dari tempatnya dia. Terus dia ingin, oh iya, kalau saya percaya pasti gitu. Lalu dia katakan, dalam nama Yesus itu bunga ini pohon bunga ini pindah ke tempat saya. Lalu saudara, di sini terus dia waktu dia tidur pikir, ya pasti gitulah. Terus akhirnya dia tidur, mungkin dia mimpi pohon yang indah tadi sudah pindah ke pagi-pagi waktu dia bangun, dia kemudian buka pintunya lihat ke tamannya. Loh, kok nggak ada apa-apa ya? Kok itu, terus dia pergi, oh kok masih di sana? Lah, ini kenapa? Yang satu tadi misalnya tadi betul-betul karena itu memang benar Tuhan sesuai dengan firman. Nah, sedangkan ini kan berarti Tuhan diadak mencuri pohonnya orang. Lah, pada bisa. Karena apa? Itu dia pohonnya karena kalau kamu kata pohon ara pindah ke sana pasti bisa. Nah, tapi kan ibu itu tidak benar. Maksud Tuhan diajak sekongkelan untuk mencuri pohonnya orang itu. Nah, itu tidak bisa. Karena itu saudara yang terkasih, banyak hal yang terjadi justru dewasa ini dalam itu kehidupan manusia. Kalau kita betul-betul percaya dan yakin, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itu terjadi. Ya, memang macam-macam hal itu. Tetapi tentu saja, saudara, kita harus selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan mengajak Tuhan untuk sekongkelan mencuri anunya orang atau juga misal itu misalnya yang ada, itu kok dia menghina saya, Tuhan biar dia mati, ya tidak bisa itu. Ya tentu saja kita hanya bisa minta yang baik dari Tuhan. Tidak bisa kita itu kok kurang ajar pada saya, biar dia nanti jatuh miskin, ya tidak bisa. Nah, karena itu kita harus selalu beriman. Karena Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, kita juga tahu. Kalau kita membantu orang, itu juga bisa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Lalu ada lagi, ini seorang juga yang beriman ya. Itu dia seorang yang bukan orang kaya, tapi kemudian dia bisa menabung pelan-pelan. Dapat itu dia bisa beli mobil gitu. Terus suatu saat di bawah itu mobilnya kecelakaan rusak. Tapi dia bilang ya, terus itu aduh ya sudahlah biarlah kita pasrah pada Tuhan saja. Ya memang pasti nanti Tuhan akan beri. Dan apa yang terjadi? Suatu saat ada kenalannya, dia melihat aduh mobilnya rusak dan kebetulan orang kaya itu lihat. Aduh, baru beli mobil sudah
mobilnya masuk semacam jurang itu, rusak sama sekali. Terus diberi sama temannya itu, diberi mobil yang baru. Lah itu hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi terjadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya itu. Dan juga ini terjadi, beberapa kali terjadi juga orang disembuhkan karena dia percaya akan kuasa Tuhan dalam Ekaristi itu. Jadi ini, dan karena itu memang karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, maka kita juga harus percaya. Pertama, kita harus percaya kepada Allah yang mengasihi. Jadi itu iman nomor satu. Bahwa iman kita percaya. Karena memang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita yang penting pertama, iman kita itu harus membawa kita percaya kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita harus punya relasi dengan Tuhan. Ini nomor satu. Nomor satu. Karena itu seperti dikatakan dalam Injil Yohanes bab 15. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ranting itu hanya bisa berbuah kalau tepat tinggal pada pokoknya. Misalnya Anda melihat seperti sini, tadi pokok anggur ya, di sini tidak ada pohon anggur ya. Tapi kalau Anda pergi situ ada pohon apa itu, bunga-bunga yang bagus itu, yaitu ya, coba bunga yang bagus dipotong, kering. Tapi kalau tetap tinggal pada pokoknya, dia akan berkembang bagus itu. Jadi itu demikian. Jadi itu. Maka kita harus tetap tinggal pada Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita tinggal pada Tuhan Yesus, maka dikatakan, kalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tentu saja minta apa yang kamu kehendaki itu, minta yang baik. Jangan Tuhan diajak sekongkelan untuk merusak orang. Wah, saya benci sama saudara itu, biar Tuhan doa itu. Lah itu tidak bisa. Tapi kalau kita mohon yang baik, tentu saja Tuhan mengatakan, mintalah apa saja, tapi apa yang baik tentu saja ya. Tidak bisa kita minta itu biar dia macam-macam begitu dan sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Lalu satu hal yang sangat penting dalam hal ini. Kalau kita mau supaya doa-doa kita didengarkan Tuhan, kita juga harus rela. Rela terhadap sesama kita, berbuat baik dan sebagainya. Tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan dendam dan sebagainya. Walaupun ini satu-satu kasus ya, yang sudah mungkin beberapa kali saya sharingkan di sini, tapi ini karena penting sekali saya sharingkan kembali di sini. Suatu saat saya bertemu dengan seorang bapak. Dia itu dendam sekali kepada iparnya, tidak tahu soalnya apa. Lalu waktu itu dia mengatakan pada saya, dendam sekali. Terus saya katakan, Pak, kamu tuh bodoh sekali. Kamu dendam. Kalau dia sedang makan, kalau dendam sekali, sedang makan, ada salah satu anggota keluarganya menyebut saja nama iparnya itu, langsung dia nggak bisa makan. Terus kalau dia mau tidur, ingat akan iparnya, nggak bisa tidur. Terus saya katakan, itu bodoh sekali. Kalau anak mencuri mangga, katakan, masih ada yang dinikmati. Lah kamu apa yang dinikmati? Gak ada. Itu bodoh sekali. Lah memang itu saudara. Terus kemudian apa? Dia sadar akan hal itu. Terus karena dia sadar, kemudian dia yaitu mengaku dosa. Tapi setelah mengaku dosa, dia, Romo kok belum hilang ya?
dendam saya. Tapi kemudian kebetulan waktu itu ada retret awal, terus dia malamnya ada pencurahan Roh Kudus. Dan pada waktu dia pencurahan Kudus, Tuhan memberikan rahmat. Segala dendamnya hilang sama sekali. Maka pagi-pagi itu waktu saya ketemu saya, dia tulis, Romo, dari sini nanti, itu terjadi di Malang ya. Dari sini nanti saya akan pergi ke rumah ipar saya. Bukan untuk membunuh dia, tapi untuk memeluk dia. Itu. Jadi akhirnya dendamnya hilang sakit. Dan saya kira kemudian, ya saya sekarang jadi lebih bahagia. Karena tidak ada beban. Nah kalau orang sakit hati, dendam, apa sih yang dinikmati? Kalau Anda, misalnya Anda sakit hati, dendam, tidak bisa mengampuni, apa sih enaknya? Ya, mungkin ada di antara Anda itu, maka kalau dendam, itu malah mohon rahmat Tuhan, ampuni orang yang menyakiti hati Anda. Dan kalau begitu, ya seperti tadi, seperti Bapak tadi, iparnya yang tadi mungkin ya tidak tahu salahnya gimana, tapi sudah katanya dia bisa makan dengan enak, dia bisa tidur dengan ya nyenyak. Dia tidak bisa tidur, ingat itu tidak bisa tidur. Itu saya kata, ini bodoh sekali, dosa yang bodoh sekali. Nah, memang tadi saya kata, kalau anak mencuri mangga masih, tapi saya tidak menganjurkan mencuri ya. Tapi itu hanya sebagai perbandingan saja. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kalau sungguh kita beriman, Tuhan Yesus itu maha murah, maha rahim. Maka seperti dalam perumpamaan anak yang hilang itu yang memboroskan dari foya-foya dengan harta bapaknya, minta warisannya dibagi, kemudian difoya-foya dan sebagainya. Tapi ketika dia akhirnya dia kembali, lalu bapaknya itu memeluk dia dan dijadikan anak lagi. Inilah kerahiman Tuhan yang luar biasa. Seperti juga dikatakan dalam Yesaya, kalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan kalau merah seperti itu, seperti kain kesumba juga akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah itulah saudara-saudara yang terkasih. Betapapun besar dosa seseorang, kalau dia bertobat, ya kalau dia bertobat dan dia betul-betul mau bertobat kembali pada Tuhan, maka semuanya itu akan diampuni dan itu. Ya kita melihat itu. Dan ini ya tadi seperti saya katakan itu terjadi. Bapak tadi akhirnya mengampuni dan hidupnya menjadi bahagia. Sebelumnya selalu hatinya penuh dengan sakit hati, dendam. Kalau orang menyebut saja nama iparnya, wah langsung nah ini bodoh sekali katakan iparmu bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kamu nggak bisa, itu bodoh sekali. Nah itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena itu kalau kita sungguh beriman, ya tidak ada yang mustahil. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan memberi. Tentu saja minta sesuatu yang baik. Bukan minta ya Tuhan disuruh balaskan dendam, sakit hati dan sebagainya, tidak. Tapi apa yang baik, kebutuhan-kebutuhan kita dan sebagainya. Karena itu Tuhan juga bersabda, carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan diberikan kepadamu sebagai tambahan. Jadi jangan cari tambahannya dulu, lupa yang utama. Tapi cari dulu yang utama. Utama itu apa? Kerajaan dan kebenarannya. Kerajaan itu
relasi kita pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Maka juga seperti kata, carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenaran, yang lain-lain akan diberikan sebagai tambahan. Nah, ini saudara harus menjadi pedoman kita. Karena itu bagi kita semua, bagi Anda semua, juga bagi kami semua juga ya kita, Yesus harus diberi tempat nomor 1. Yesus harus diberi nomor 1 dalam hidup kita. Baru yang kemudian lain-lain itu akan diberikan sebagai tambahan. Saudara-saudari yang dikasih, inilah sebetulnya rahmat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Beberapa hari yang lalu kita merayakan beberapa martir ya, misalnya Santa Agatha, terus Satu Paulus Miki dari itu Jepang itu yang dibunuh. Tapi walaupun dibunuh dia bisa itu mengampuni dan bisa dengan sukacita. Sebaliknya itu dia tidak memaki-maki tapi mengampuni orang yang membunuhnya. Sebaliknya saya itu masih ingat ya, tapi sudah lama pada zaman PKI dulu. Itu ada seorang wanita, waktu saya tinggal di Malang ya. Ada wanita Gerwani yang ditangkap juga kemudian mau dibunuh. Sebelum dibunuh itu mau tembak, dia itu memaki-maki dan sebagainya. Tapi kita lihat para martir kita. Jadi salibkan masih bisa itu mewartakan Injil dan kemudian ampuni Tuhan mereka itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi berbeda sekali. Jadi ini oleh karena itu bagi kita kalau kita betul berada bersama Kristus juga kita tidak akan sakit hati, tidak akan itu, tetapi kita akan bisa memaafkan karena saudara, itu saya kira penting memaafkan sesama. Seperti dalam perumpamaan itu, bendahara yang hutangnya berapa itu banyak sekali, jadi hapuskan sama tuannya, tapi kemudian dia ketemu temannya yang masih hutang sedikit sekali, ditagih sampai itu. Lalu kemudian akhirnya apa? Dia akhirnya dimasukkan kembali ke penjara sampai hutangnya dilunaskan semua. Jadi kalau kita dengan rendah hati kita bisa memaafkan orang itu, ini ada keuntungannya saudara. Memaafkan orang jadi yang menyakiti hati kita, keuntungannya ada beberapa keuntungan. Pertama, kita sendiri bebas dari beban. Tidak. Kalau misalnya saya itu sakit hati, melihat gitu, ya itu tidak ada. Bebas dari itu pertama. Kedua, kalau kita memaafkan itu juga berguna bagi orang lain. Jadi artinya juga bisa membantu orang lain menyelamatkan. Maka seperti tadi dikatakan Santo Paulus ya dalam tadi dikatakan demikian. Ini saya kira penting untuk kita semua. Dalam tadi bacaan yang kedua, 1 Kor 10, 31 dan sebagainya. Di situ dikatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah ini seringkali tidak disadari saudara. Padahal kita dapat melakukan segala sesuatu. Entah Anda tadi kata, entah kamu makan, entah kamu minum, atau melakukan sesuatu. Misalnya cuci piring, bekerja di masak, terus atau bekerja sesuatu, pekerjaan dan sebagainya. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah kalau demikian, berkat Anda, berkat Tuhan akan menyertai Anda dan juga itu berguna bagi orang-orang lain.
Maka ini kemudian apa Paulus di tempat lain juga, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu, apapun yang kamu lakukan, sehingga saudara, hidupmu sehari-hari itu juga kamu bisa memuliakan Tuhan. Kalau artinya itu berguna. Untuk kamu sendiri, kamu akan mengalami damai, sukacita, tapi juga berguna untuk orang lain. Maka ini kemudian apa yang dikatakan Santo Paulus di sini, itu oleh Bunda Maria ditambahkan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pertobatan orang-orang berdosa. Sehingga dengan demikian kita berguna untuk kita sendiri, kita akan mengalami damai, sukacita, kita tidak usah takut apapun juga, tidak usah khawatir. Misalnya tidak usah, kalau cari dulu kerajaan Allah dan maka tidak usah khawatir. Seperti dikatakan Tuhan, lihatlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa. Bukankah kamu semua lebih berharga daripada burung-burung itu? Tapi kalau kita lebih dulu mencari kasih Tuhan, kita bisa mengharapkan segalanya yang lain dari Tuhan. Maka itu saudara, carilah lebih dulu kerajaan dan kebenarannya, yang lain-lain akan diberikan sebagai tambahan. Amin.